Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Putri Anjani dari Prodi D3 Gizi kelas 1B, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kewarganegaraan yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Langsung saja, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Latar belakang: setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh, kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Kelima sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata ideal berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk atau ide, yang berarti melihat. Ide dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau faham yang diyakini kebenarannya, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi adalah sebagai berikut. 1. Pokok ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu, ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk merubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik yang bersangkutan. 2. Bahwa ideologi di samping mengemukakan program juga menyatakan strategi guna merealisasikannya. 3. Bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dan kehidupan sosial politik. A. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi dan ideologi politik, tidaklah cukup hanya dengan melihat dari sosok pengertiannya atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan para ahli. Makna ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Beberapa karakteristiknya suatu ideologi antara lain: yang pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak bisa diterima lagi. Keadaan seperti ini banyak akan mendorong munculnya suatu ideologi. 2. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematif. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. 2. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam dilihat dari dimensi horizontal. Ide mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai kepada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan. 4. Ideologi mencakup beberapa sastra pemikiran dan panutan dilihat dari dimensi vertikal. Ideologi mencakup seberapa sastra pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pembahasan, pemahaman, dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, fungsi ideologi.
Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ideologi tertentu barangkali bukan satu-satunya cara melalui mana manusia bisa memformulasikan dan mengisi kehidupannya. Ideologi juga memiliki fungsi khusus sifatnya, antara lain ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia sebagai sistem panutan. 2. Ideologi berfungsi sebagai panduan sebagai suatu panduan ideologi. 3. Ideologi berfungsi sebagai lensa ideologi, merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri. Keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendalian konflik dalam level personal. Selanjutnya C. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Dimensi-dimensi dapat dijelaskan secara rinci menjadi bagian. A. Dimensi realitas ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya. B. Dimensi identitas ideologi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bangsa yang memiliki ideologi adalah bangsa yang telah mengetahui ke arah mana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Dimensi fleksibilitas. Ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Dinamika internal tersebut memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Dengan demikian, ideologi tersebut tetap aktual, selalu berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara Pancasila. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan khas tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keberagaman ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Saran dari saya, sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dari yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sekian hasil presentasi saya makalah tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.